Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngebahas tentang CSS3 dan pada video kali ini kita mau ngebahas CSS Grid. Di video sebelumnya kita udah pernah ngebahas Flexbox yang merupakan sesuatu yang powerful di CSS3. Di video kali ini kita mau ngebahas CSS Grid yang nggak kalah powerful dari Flexbox, yang nantinya bisa kita pakai untuk membuat responsive web design. Nah, kayak pembahasan Flexbox kemarin, aku nggak ngebahas responsive web design dulu, karena untuk membuat responsive web design kita harus paham dulu yang namanya media queries, dan tentu aja media queries belum kita bahas. Jadi kita sekarang pelajarin basic dari grid CSS Grid dulu, habis itu belajar media query, baru belajar membuat responsive web design dengan Flexbox dan CSS Grid. Oke, nggak usah berlama-lama, aku udah bikin materinya. Ini dia. Oh iya, sebelum mulai aku mau ngasih tahu dulu, karena pembahasan CSS Grid ini panjang, banyak, kayak begini nih isinya. Nah, jadi video ini bakal aku bagi per part-part supaya nggak kelamaan. Oke, langsung aja ya. Kita mau ngebahas CSS Grid, dan di CSS Grid itu sama kayak Flexbox. Ada atribut-atribut yang kita pasang di parent-nya sama di child-nya. Atau bisa disebut kalau parent itu di kontainernya, yang child-nya itu itemnya yang di dalam kontainer. Terus apa aja atribut-atribut yang ada yang bisa kita pasang di parent? Nah, ini ada banyak nih. Makanya aku mau ngebagi-bagi videonya, nggak dalam satu video aja pembahasan CSS Grid karena bakal panjang banget nih. Ini untuk parent aja ada sebegini banyaknya nih. Ini juga yang penting-penting aja yang aku ambil. Sebenarnya masih banyak lagi. Nanti aku kasih linknya, teman-teman bisa baca kalau mau ngeliat yang lebih banyaknya lagi atribut-atribut yang bisa ditaruh di parent-nya. Jadi udah aku seleksi, dan yang mau kita bahas di atribut parent itu ada display, grid template column, grid template rows, grid template areas, column gap, row gap, justify items, align items, justify content, align content. Nah, ini kita nggak bahas dulu, nanti kita bahas satu persatu di next video lah. Langsung next. Ini atribut pada child atau pada item nggak kalah banyak. Ada grid column start, ada grid column end, grid row start, grid row end, grid area, justify self, sama align self. Sama kayak atribut di parent, kita nggak bahas di video ini, tapi kita bahas di next video. Jadi aku bagi-bagi per part ya. Nah, ini teman-teman bisa ngelihat nih, ini yang penting harus teman-teman ketahui dulu sebelum mempelajari grid CSS atau CSS Grid. Nah, ini yang namanya kolom nih. Ini namanya kolom 1, kolom 2, kolom 3. Yang row kayak gini, row 1, row 2, row 3, atau baris 1, baris 2, baris 3. Nah, teman-teman harus paham yang mana namanya kolom, yang mana namanya row, karena di CSS Grid ini kita bakal ngotak-ngatik kolom sama row-nya. Selain kolom sama row, teman-teman juga harus pahamin namanya kolom gap sama row gap, di mana kolom gap itu artinya jarak dari satu kolom ke kolom lain. Nih, kolom 1 ada jaraknya dari ke kolom 2, itu namanya dipisahin, yang dimisahin namanya kolom gap. Sama kayak kolom gap, row gap juga ada. Row 1, row 2 dipisahin sama row gap. Nah, jadi ingat-ingat yang aku bilang, teman-teman boleh foto atau gambar supaya di next video nggak bingung kok kolom naruhnya di sini, row naruhnya di sini. Boleh dicatat, boleh digambar di buku, boleh difoto. Ini yang penting untuk pembahasan. Nah, aku ngambil sumbernya di sini, Waitress Schools. Oke, untuk penjelasan segitu aja. Terus yang aku bilang tadi,
Yang mana dia? Yang ini sama yang ini aku ambil yang penting-penting aja. Kalau misalnya teman-teman mau yang lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di sini. Iya ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Tuh, ada banyak pakai bahasa Inggris. Kalau teman-teman mau lihat yang lebih jelasnya, boleh lihat ya di sini nih, cssstack.com snippet CSS complete guide grid. Oke lah teman-teman, segitu aja video kali ini, cuman perkenalan tentang apa aja yang akan kita bahas di CSS Grid. Oke, makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.